Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Wiki Estrianti di sini. Jadi sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Wiki Estrianti. Saya mahasiswa aktif program studi pendidikan biologi semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi respirasi pada tumbuhan untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi tumbuhan. Oke, jadi kita masuk yang pertama itu tentang respirasi, pengertian respirasi. Jadi respirasi merupakan suatu proses penghasilan energi yang diperlukan untuk memecah molekul kompleks yang lebih sederhana. Jadi pada tumbuhan, respirasi dapat berlangsung melalui permukaan akar, batang, dan daun. Jadi respirasi yang berlangsung melalui permukaan akar, batang sering disebut dengan respirasi lentisel, sedangkan respirasi yang berlangsung melalui permukaan daun disebut respirasi stomata. Jadi pada respirasi pada tumbuhan adalah proses reaksi karbohidrat atau CH2O dengan oksigen atau O2 menghasilkan H2O dan energi kimia, kemudian karbon dioksida yang dihasilkan akan dilepas ke udara. Oke. Yang pertama, lentisel. Jadi lentisel merupakan lubang yang berada di bagian batang. Organ ini muncul akibat pengelupasan kambium, parenchyma, dan lapisan gabus di permukaan tersebut. Jadi fungsi lentisel itu mengatur keluar masuknya udara pada tumbuhan yang melewati lapisan gabus. Kemudian stomata. Stomata atau mulut daun menjadi awal mula respirasi pada tumbuhan, di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagian ini memiliki dua sel pelindung yang terbuka saat sinar matahari muncul. Apabila sinar matahari tidak muncul atau tidak ada sinar matahari, sel pelindung ini akan menutup dan menjaga stomata. Oke, selanjutnya kita masuk di mekanisme respirasi. Jadi, mekanisme respirasi yang pertama itu respirasi aerob. Jadi respirasi aerob adalah proses biologi di mana senyawa organik direduksi, dimobilisasi, dan kemudian dioksidasi secara terkontrol. Dalam proses ini, energi bebas dilepaskan dan kemudian digabungkan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang dapat segera digunakan dalam perkembangan tanaman. Respirasi aerob secara umum disebut oksidasi senyawa gula 6 berkarbon 6 atau glukosa. Jadi pada respirasi aerob itu terjadi secara 3 tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga transport aktif. Kemudian yang ke B, respirasi anaerob. Apa itu respirasi anaerob? Jadi respirasi anaerob merupakan respirasi tanpa menggunakan oksigen. Dalam kondisi tidak ada oksigen, tanaman melakukan metabolisme fermentatif. Jadi fermentasi dapat terjadi melalui fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat. Laktat dianggap merupakan produk akhir dari fermentasi yang relatif lebih berbahaya dibandingkan alkohol karena akumulasi laktat dapat berdampak pada penurunan pH sitosol. Pada saat kurang oksigen, tumbuhan akan melakukan respirasi aerob yang hanya akan menghasilkan energi dalam jumlah sedikit, yakni hanya 2 ATP saja. Oke, selanjutnya kita akan masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Jadi, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi respirasi. Jadi yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Jadi kita lihat yang pertama faktor internal. Faktor internal dalam respirasi adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, seperti jumlah membran dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, dan umur serta tipe tumbuhan itu sendiri. Dan kedua faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu misalnya suhu, kandungan udara, kandungan CO2 udara, kandungan air dalam jaringan, cahaya, luka, stimulus mekanik, serta garam-garam mineral. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jadi video ini semoga bisa menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.